Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak, ahlan wa sahlan, jazakumullah khair untuk teman-teman yang hadir malam ini di acara mingguan kita, acara rutin kita setiap pekan, yaitu setiap hari Senin malam jam 19.45, yang mana insya Allah ya teman-teman yang hadir malam ini akan mendapatkan informasi baik itu tentang skincare maupun juga tentang bisnis di Mevpin, teman-teman. Dan terutama untuk teman-teman yang sudah memberitahukan, menginformasikan kepada teman-teman yang hadir malam ini bahwa mereka bisa hadir malam ini karena undangan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal, pada saat kita membantu orang lain, pada saat kita menolong orang lain, pada saat kita memberikan informasi yang baik kepada orang lain, sejatinya adalah kita sedang menolong diri kita sendiri, membantu diri kita sendiri, dan mendapatkan, jika orang lain mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan, itu sama dengan kita juga menolong diri kita sendiri seperti teman-teman. Nah, malam ini nanti yang pertama tentang basic skincare akan disampaikan oleh Dr. Adesti, kemudian juga berikutnya nanti ada marketing plan kita bisnis Mevpin ini yang disampaikan oleh Dr. Fauzi, dan yang kemudian nanti yang ketiga ada tanya jawab dari teman-teman. Jadi ada tanya jawab di sesi ketiga, dan yang terakhir nanti jangan sampai tidak ikut juga, karena nanti akan saya sampaikan bagaimana mekanisme untuk teman-teman mendapatkan website gratis, landing page, begitu juga nanti kartu nama digital, dan juga tentunya toko online secara gratis. Itu nanti saya sampaikan di akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke Dr. Adesti. Sekali lagi saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok, malam ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja, Dok, silakan mungkin dipaparkan materinya malam ini, dan waktu kami persilahkan. Silahkan, Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya, teman-teman, ini sepertinya malam ini sangat bersemangat sekali ya. Jadi saya juga ikutan tambah semangat untuk bisa sharing ke teman-teman mengenai permasalahan seputar skincare ya. Saya ucapkan jazakumullahu khair bagi semuanya teman-teman yang sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam ini, dan juga ahlan wa sahlan ya bagi yang baru saja bergabung, karena ini adalah sesi Zoom kita yang keempat ya. Nah, oke, saya mulai aja untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya secara singkat, karena di sini mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Dr. Adesti. Saya merupakan dokter umum yang berpraktek di bidang kecantikan. Nah, di sini saya sebagai beauty consultant dari Mevpin Skincare. Malam ini saya akan menyampaikan suatu materi yang benar-benar penting bagi teman-teman yang baru saja mau memulai untuk menggunakan skincare, baru mau memulai untuk memakai produk skincare, atau baru saja masuk ke dalam dunia perskincarean. Nah, hal ini harus diketahui bagi teman-teman supaya dapat menjelaskan kepada teman-teman yang lain mungkin, atau kepada customer-nya nanti mengenai skincare tersebut ya. Jadi kita mulai aja, bismillah.
Nah, background-nya di sini adalah mengapa saya mengangkat tema basic skincare. Di sini adalah kita perlu mengetahui bahwa kulit kita ini memerlukan perawatan yang baik, teman-teman, agar kondisi kulit kita tetap terjaga, ya. Ya, seperti kita ketahui, kulit itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kulit ini adalah sebagai area terluar tubuh manusia, ya. Masya Allah, yang artinya kulit kita ini menerima beban yang paling berat karena berhadapan langsung dengan polusi, dengan kosmetik yang kita pakai setiap hari, suhu yang berubah secara tiba-tiba, ya. Kemudian kelembapan udara, iklim, cuaca, dan banyak lagi yang lainnya. Masih banyak di antara kita yang menyepelekan perawatan kulit yang terlihat sangat dasar dan sederhana, tetapi ini ternyata sangat berpengaruh pada kondisi kulit kita. Oke, hal-hal yang mendasar dalam perawatan kulit ini disebut dengan basic skincare. Oke, nah mungkin saya ingin bertanya ya, teman-teman boleh jawab. Mungkin di sini ada yang baru mau mencoba skincare? Baru pertama pakai. Iya, jadi ada yang baru mau coba skincare ya. Jadi seperti kita ketahui banyak banget skincare yang sekarang beredar, baik itu di pasar ya, kemudian juga di online. Itu udah banyak banget dengan berbagai macam merek, jadi kita bingung ya, ingin pakai skincare yang mana nih? Skincare seperti apa yang sebaiknya kita pakai? Nah, kemudian mungkin di sini juga ada yang baru mau masuk ke dalam dunia skincare. Ada teman-teman yang benar-benar blank banget nih mengenai skincare, ada nggak di sini? Saya, Dok. Nah, iya, ada ya. Saya, Dok. Iya, insya Allah akan kita bantu ya teman-teman. Walaupun belum mengerti sama sekali mengenai dunia skincare, insya Allah akan kita bantu. Nah, ini penting banget. Makanya jangan dilewatkan materi ini dan simak sampai selesai. Nah, terus ada juga nggak yang bingung untuk jadi kepengen coba skincare atau ada yang bertanya ke customer-nya, ini sebaiknya beli produk apa dulu ya untuk kulitku gitu. Ada nggak, banyak nggak yang bertanya seperti itu kepada teman-teman? Ada, Dok. Iya. Ada, Dok. Oke, pastinya banyak, pasti Termasuk pasti saya banyak sendiri, ya. Iya, jadi termasuk kita sendiri juga sebenarnya masih bingung ya. Mau Betul. beli produk yang mana dulu? Apa harus beli produk lengkap atau yang mana dulu nih yang harus dibeli? Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, siapapun yang baru masuk ke dalam dunia skincare, jadi dia harus mulai dengan basic skincare, oke? Seperti paket yang kita berikan kepada calon mitra Maven, basic skincare atau skincare yang paling dasar yang harus dipakai untuk perawatan kulit kita. Nah, apa itu basic skincare? Basic skincare adalah tahapan penggunaan skincare yang paling mendasar ya. Tahapan ini bisa dilakukan oleh pemula yang baru saja ingin mencoba menggunakan produk skincare untuk pertama kalinya. Jadi sebelumnya belum pernah pakai apa-apa ya. Kulitnya ini benar-benar masih virgin banget deh, masih belum pernah tersentuh krim apapun. Nah, jadi sebenarnya itu keuntungan loh teman-teman. Kulit yang masih virgin itu harus dirawat, harus dijaga, harus benar-benar dipakaikan skincare yang baik. Ya, jangan sampai kulit kita yang masih belum pernah pakai apa-apa salah memilih skincare. Ya, dan basic skincare ini harus bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Jadi semua jenis kulit, baik itu kulit yang sensitif, yang kering, oily, ataupun kulit jerawat, semuanya memerlukan basic skincare untuk melindungi kulit atau mempertahankan kulit supaya kulit kita tetap sehat. Nah, mengapa kita butuh basic skincare? Ya, yang pertama, basic skincare diperlukan untuk membangun fondasi kulit yang kuat agar kulit terlindungi dari permasalahan.
Ya, jadi kalau fondasi kulitnya nggak kuat nih, seperti materi yang pernah saya sampaikan pada saat Zoom yang pertama ya, mengenai skin barrier. Nah, di sini mungkin sudah ada yang pernah ikut teman-teman. Jadi, kalau fondasi kulit kita ini kurang baik, kurang terawat, atau rusak, maka akan muncul banyak permasalahan kulit. Jadi, dengan basic skincare ini, kita merawat skin barrier kulit kita supaya kulit menjadi kuat. Nah, apabila kulit kita baik perawatannya, skin barrier-nya terjaga, terawat, maka kulit kita akan terlindungi dari permasalahan kulit, ya. Kemudian, basic skincare ini merupakan kunci keberhasilan pemakaian skincare, teman-teman. Seperti kita ketahui, produk skincare sekarang sangat banyak sekali. Bahkan banyak banget step-stepnya juga ya. Mulai dari facial foam, essence, ada face oil, kemudian macam-macam deh ya sekarang serum, night cream, apa sleeping mask, segala macamnya itu akan percuma teman-teman kalau basic skincare-nya itu belum solid, belum benar, belum fix gitu loh ya. Kemudian basic skincare ini juga akan mendukung kinerja kulit kita supaya kulit itu dapat bekerja maksimal ya. Seperti kita ketahui kulit kita ini terdiri dari berbagai macam lapisan, berlapis-lapis, kemudian nama selnya juga banyak, yang mana masing-masing sel ini melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, jadi kalau kita nggak kasih skincare yang basic, yang dasar, yang memang benar-benar kulit kita perlukan, maka kinerjanya juga akan kurang maksimal. Nah, kemudian basic skincare ini juga akan membuat pengaplikasian produk akan menjadi lebih sederhana. Karena sebenarnya dengan hanya menggunakan basic skincare aja, teman-teman sudah bisa mendapatkan kulit yang sehat, yang terawat, yang glowing, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami sampai sejauh ini. Nah, saya akan langsung menjelaskan ada 3 tahapan dari basic skincare yang penting, ya. Jadi ada 3 tahapan dari basic skincare yang penting, yang perlu banget dipakai untuk merawat kulit supaya kulit kita itu tetap sehat. Yang pertama adalah bersihkan atau cleanse, ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita membersihkan kulit itu merupakan kunci dari kulit yang sehat, teman-teman. Yang kedua adalah lembabkan atau moisturize. Kemudian yang ketiga adalah lindungi atau protect. Oke, akan saya jelasin ini ya, step-stepnya. Bagaimana penjelasannya? Kita simak. Oke, yang pertama cleansing atau tahap pembersihan kulit. Ya, jadi urutan pertama dalam menggunakan basic skincare yaitu adalah pastinya kita akan membersihkan wajah terlebih dahulu ya, supaya wajah kita terbebas dari berbagai macam debu, kotoran, mungkin make up ya yang kita pakai sehari-hari yang menempel di wajah, ya, itu harus kita bersihkan supaya pori kita tidak menumpuk kotoran ya, supaya ringkas pori-porinya. Nah, juga tahapan cleansing atau pembersihan ini membantu mencegah munculnya komedo. Ya, jadi komedo itu bisa terbentuk kalau di pori-pori kita ini menumpuk kotoran, kemudian bercampur dengan minyak ya yang diproduksi dari pori-pori, nah akan menjadi komedo. Kemudian apabila pori kita bersih dari komedo, maka kulit kita juga akan bersih dari jerawat. Kemudian dapat mengontrol produksi minyak dan membuat wajah kita terlihat menjadi lebih segar ya. Kalau selesai kita bersihin muka itu kan rasanya segar ya. Nah, sebenarnya bagaimana nih produk cleanser yang baik? Ya. Nah, pada umumnya kita membersihkan kulit itu menggunakan sabun ya, teman-teman, menggunakan sabun pencuci muka. Sabun atau facial wash pilihlah yang memiliki tekstur yang lembut.
Kemudian hindari menggunakan facial wash yang memiliki kandungan alkohol, parfum, paraben, dan juga tentunya deterjen, teman-teman ya. Oke, karena seperti kita ketahui, deterjen atau sabun itu adalah musuh dari kulit kita. Nah, kemarin kan saya sudah menjelaskan mengenai skin barrier. Skin barrier itu dia terdiri dari lemak, teman-teman, minyak. Nah, apabila kita menggunakan sabun yang deterjennya terlalu banyak nih, maka lama-lama minyak alami kulit itu akan terkikis, lama-lama dia akan rusak dan kemudian timbullah berbagai macam masalah. Jadi sebenarnya kunci dari kulit sehat itu yang pertama adalah sabunnya, teman-teman. Ya, sabunnya harus benar dulu. Kalau sabunnya mengandung banyak deterjen, maka lama-kelamaan skin barrier kulit akan rusak. Oke, itu yang harus diingat-ingat ya kalau mau menjelaskan mengenai sabun pencuci wajah. Nah, jadi di sini membersihkan wajah itu adalah fondasi pertama yang harus dilakukan. Ya, oleh karena itu pilih sabun yang memang dia gentle atau kandungannya lembut dan pH-nya sesuai dengan pH kulit wajah ya. Seperti kita ketahui pH kulit wajah kita ini asam. Jadi pilih yang pH-nya mendekati kulit wajah sekitar 5,5. Nah, itu pH-nya sama dengan pH kulit kita. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan suatu produk yang luar biasa. Insya Allah akan membuat kulit menjadi lebih sehat, teman-teman. Di sini adalah facial foam normal to dry dari Maven. Kami menggunakan formula yang sudah tidak mengandung deterjen ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui apakah sabun yang teman-teman pakai itu mengandung deterjen atau enggak, boleh dilihat di bagian komposisinya ya. Ada tulisan sodium laureth sulfat atau SLS. Nah, itu merupakan deterjen, teman-teman. Bahkan di sabun bayi juga ada penggunaan SLS ini. Nah, di sini kami sudah menggunakan formula yang sama sekali tidak menggunakan deterjen, ya. Jadi di sini kita menggunakan asam amino dengan pH 5,5. Kemudian sabunnya di sini dapat membantu untuk menenangkan kulit, melembabkan, yang mengandung etilfantenol, kemudian dia tidak mengandung alkohol, paraben free. Jadi tidak mengiritasi, sangat aman untuk kulit sensitif ya. Dan juga ternyata ada kandungan pencerahnya yaitu niacinamide. Jadi udah lengkap. Ada yang bisa melembabkan di sini, ada yang bisa untuk membantu mencerahkan, tapi formulanya sangat lembut, teman-teman ya. Sabunnya juga ternyata dapat digunakan untuk anak-anak. Untuk bayi juga bisa, insya Allah. Kalau di sini mungkin sudah ada yang pakai ya, sudah ada yang pakai, boleh dicoba. Busanya itu diusap ke mata, insya Allah nggak berasa perih. Kalau sabun bayi mungkin masih ada perih-perihnya sedikit, tapi sabunnya Maven benar-benar nggak berasa perih. Boleh dicoba deh, teman-teman ya. Jadi ini merupakan produk unggulan kita, ya, sabun wajah dengan formula yang lembut. Oke, juga ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Ini menurut pengalaman saya ya, selama sekitar, ya saya sudah hampir mau 10 tahun mungkin praktek sebagai dokter kecantikan ya. Sebelum saya punya klinik sendiri, saya juga sempat praktek di klinik orang. Oke. Nah, di situ saya banyak menemukan bahwa anggapan kulit bersih itu setelah pakai sabun adalah yang keset. Yang keset kemudian ketarik kenceng, itu pada seneng ternyata. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau sensasi keset, ketarik, kenceng setelah pakai sabun muka itu ternyata sabunnya itu banyak deterjennya, teman-teman ya. Kadang
nggak sedikit yang beranggapan kalau muka yang keset kayak piring yang habis dicuci pakai sunlight ya kan keset tuh. Nah itu katanya bersih, bagus tuh, ketarik kenceng. Padahal itu adalah tanda dari bahwa skin barrier kalian mulai rusak. Jadi sensasi yang benar pada saat kita selesai mencuci wajah kalau sabunnya bagus adalah licin, lembab, kemudian tidak ada sensasi keset, ketarik atau kencang. Ya, jadi mulai dirubah pola pikirnya. Kalau kulit bersih itu adalah yang keset itu benar-benar salah sama sekali karena itu tandanya kulit kita mulai rusak. Oke. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu moisturizing atau melembabkan. Ya, urutan kedua dalam penggunaan basic skincare adalah dengan menggunakan pelembab. Jadi sebenarnya semua jenis kulit itu butuh pelembab. Baik itu yang jerawat, yang berminyak, yang kering, apalagi yang sensitif ya. Semuanya butuh pelembab. Kenapa? Karena pelembab ini memiliki fungsi untuk melembabkan kulit. Dan juga ternyata dia bisa loh mengontrol produksi minyak. Nah, bagaimana caranya pelembab bisa mengontrol produksi minyak? Padahal kalau kasih pelembab itu kan kayaknya malah jadi tambah lepek ya. Jadi kulit itu kalau terlalu kering dia akan mempertahankan dirinya ya. Kalau dia terlalu kering ya. Jadi kulit kita ini kan berlapis-lapis. Nah, bagian dalamnya itu mengandung air, teman-teman. Jadi kulit kita ini 70% itu komposisinya adalah air. Pada saat malam hari kulit kita akan mengeluarkan air. Kalau misalnya skin barrier kita nggak terawat atau kita nggak pakai pelembab, akan terjadi yang namanya CEOL atau trans-epidermal water loss, yaitu adalah keluarnya atau menguapnya air yang ada di bagian bawah kulit itu ke atas, dia keluar, menguap, ya. Itu pada saat kita tidur. Makanya kalau tidur jangan lupa selalu memakai pelembab untuk mengunci supaya air di dalam kulit kita itu tidak menguap, supaya kulit kita tetap lembab. Pada saat bangun paginya kalau kita habis pakai pelembab itu kulit akan terasa kenyal, lebih glowing. Ya, itu karena kita sudah mengunci kelembapan kulit kita dengan menggunakan moisturizer tadi atau pelembab tadi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang pakai pelembab. Ya, pelembab yang bisa digunakan untuk pemula adalah pelembab yang tidak mengandung bahan aktif. Bahan aktif ini artinya bahan yang dipakai untuk mengobati permasalahan kulit, misalnya untuk whitening, ya. Bahan aktifnya biasanya di sini ada ascorbic acid atau vitamin C, kojic acid, arbutin, ya, yang biasa digunakan. Coba pakai pelembab itu yang benar-benar isinya adalah benar-benar untuk melembabkan. Ya, contohnya ceramide. Ya, seperti kita ketahui, ceramide ini adalah merupakan komponen dari skin barrier kita. Kemudian ekstrak aloe vera mungkin atau ekstrak bunga chamomile dan juga macam-macam bahan yang memang fungsinya dia untuk melembabkan, khusus melembabkan, ya. Dan juga penggunaan pelembab ini bisa digunakan pada pagi dan malam hari. Terutama malam hari itu penting banget kita menggunakan pelembab, teman-teman. Dan juga ternyata pelembab ini bisa membuat riasan atau make up kita menempel lebih lama. Karena di situ kulit kita sudah dirawat dengan pelembab, jadi dia teksturnya mulai membaik, kemudian skin barrier-nya bagus, sel-sel kulit matinya mulai mulai rata seperti itu, maka make up kita pun akan menjadi lebih baik ya bagi yang senang make up ya. Dan pelembab tentunya mencegah kulit kering dan juga dia akan bikin kulit kita menjadi lebih glowing. Jadi kuncinya kalau teman-teman kepengen kulit glowing itu ya, karena banyak banget ini pasien saya yang kepengen glowing sekarang, Dok. Padahal udah putih, tapi gimana nih Dok kalau supaya lebih glowing? Nah, glowing itu seperti apa? Itu loh Dok, kayak kayak ada lampunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen kulit glowing, kulitnya harus lembab ya.
pastikan kadar air kulitnya itu cukup. Nah, bagaimana kita mengetahui kadar air kulit kita cukup? Ya, sebenarnya ada alatnya yang bisa dipakai. Itu contohnya di klinik saya ada. Jadi kalau misalnya yang mau cek kadar air kulitnya boleh ke klinik saya ya, yang dekat. Yang dekat ya, kalau yang jauh insya Allah mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan untuk ketemu ya, karena ramai banget ini. Saya juga kepengen banget bisa bertemu teman-teman semuanya, kayaknya di seluruh Indonesia ini ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya, kulit kita sangat butuh pelembab. Nah, ini adalah produk dari Mevin, merupakan produk yang sangat best seller di kami, yaitu Aloe Moisturizing Cream. Ini merupakan suatu produk pelembab dengan menggunakan formula. Di sini ada aminoceramide ya. Seperti kita ketahui tadi, ceramide merupakan komponen dari skin barrier. Jadi di sini dia fungsinya untuk meningkatkan fungsi dari skin barrier kulit, meningkatkan kelembapan kulit, juga bisa buat penyembuhan luka ya, atau sebagai nutritive product yang menutrisi ya. Penyembuhan luka contohnya bisa dipakai misalnya ada luka lecet ya, kemudian mungkin digigit nyamuk, biang keringat, ruam popok. Ini udah banyak banget yang pakai ya untuk kulit bayi yang sensitif. Misalnya ada ruam popok, itu bisa dipakai teman-teman karena sangat aman buat anak-anak juga, bayi sekalipun tertelan insya Allah aman ya, karena boleh dicoba, dirasain sedikit, dia nggak ada rasanya ya. Juga mengandung vitamin B5 yang berfungsi untuk meredakan iritasi, juga untuk menenangkan kulit ya, dan juga meredakan kemerahan atau kulit terbakar. Di sini juga mengandung sodium hyaluronat untuk menghidrasi kulit. Jadi benar-benar dia ini fungsinya untuk moisturize ya, hydrating, untuk menutrisi kulit juga. Dan juga kandungannya 99,8% ini menggunakan ekstrak aloe vera, teman-teman. Jadi dia kandungannya 99,8% tuh kayak krim gel aloe vera yang booming itu ya. Mevin lebih tinggi kandungan aloe vera-nya. Nah, kemudian juga sebagai krim yang dapat untuk melindungi kulit dari exfoliating agent. Maksudnya exfoliating agent ini bahan-bahan yang dapat mengeksfoliasi kulit, ya. Seperti misalnya sekarang banyak beredar serum atau krim retinol, ya, retinoid. Nah, itu retinol itu dia sifatnya mengeksfoliasi. Jadi kalau teman-teman pakai produk yang mengeksfoliasi harus dibarengi dengan penggunaan moisturizer. Jadi nggak boleh cuma pakai produk yang mengeksfoliasi aja tanpa menggunakan moisturizer ya, karena di situ bisa terjadi ketidakseimbangan sehingga kulit akan teriritasi. Oke. Kemudian di sini ada saya tuliskan haki atau hidroquinon dan steroid. Seperti kita ketahui ini adalah formula dari krim racikan, teman-teman ya. Krim racikan sekarang sudah mulai saya tinggalkan. Kalau dulu memang pertama kali praktek saya memberikan krim racikan kepada pasien-pasien saya karena yang diajarkan kepada saya memang krim racikan untuk bikin kulit putih ya, untuk menghilangkan flek dengan racikan itu memang cepat. Tapi ternyata efek sampingnya itu benar-benar membuat saya stres. Pasien saya mengeluh kalau kulitnya jadi merah, sensitif, muncul beruntusan, muncul urat-urat halus ya. Jadi saya kayak diteror setiap hari. Makanya saya mengembangkan produk ini supaya bisa membantu teman-teman untuk tidak memakai racikan, tapi dapat mendapatkan hasil kulit yang glowing, yang teman-teman inginkan, gitu ya, insya Allah ya. Nah, kemudian ini baik untuk kulit normal to dry dan juga sensitive skin. Ya, mungkin kalau untuk oily bisa digunakan, tapi nggak terlalu sering ya, karena memang dia
basicnya krim gitu. Nanti kalau untuk yang oily bisa kita gunakan produk yang lain. Oke. Kemudian di sini fungsi yang terakhir dari basic skincare adalah untuk memproteksi. Nah, ini materi yang belum pernah saya kasih ya. Kalau kemarin saya kasih mengenai sabun sama moisturizer aja. Ini kita masuk ke produk baru. Nah, ini adalah fungsi proteksi atau melindungi kulit dan merupakan kunci dari keberhasilan skincare kita. Ya, diingat ya, ini merupakan kunci dari keberhasilan penggunaan skincare teman-teman yang berbagai macam jenis itu, ya, atau mungkin juga sudah banyak yang menggunakan produk-produk yang mahal-mahal mungkin, tapi kalau nggak pakai ini, saya yakin itu nggak akan berhasil, teman-teman, ya. Oke, urutan yang terakhir adalah menggunakan tabir surya. Ya, tabir surya ini adalah suatu produk yang dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Tabir surya ini harus digunakan dari pagi sampai sore, ya. Karena sinar matahari atau paparan sinar UV itu, radiasi UV, yaitu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi kita harus melindungi kulit kita selama matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya. Nah, tabir surya ini memiliki fungsi untuk melindungi kulit wajah tadi dari paparan sinar matahari, mencegah hiperpigmentasi kulit atau terbentuknya flek, melindungi lapisan kulit dari radikal bebas dan mencerahkan kulit, mencegah tanda-tanda penuaan dini pada kulit. Ya, jadi banyak banget nih efek yang ditimbulkan dari sinar matahari itu tadi, terutama yang benar-benar nggak diinginkan oleh para umahat nih ya, penuaan dini. Ya, tentunya kita semua nggak pingin dong kulit kita cepet tua, ya, cepet gampang keriput, cepet muncul fleknya, atau muncul kayak semacam bintik-bintik kecil gitu. Nah, nggak pengen kan? Jadi harus pakai tabir surya. Ya, gunakan tabir surya. Kalau untuk kulit orang Indonesia itu yang direkomendasikan adalah SPF 30 dan PA+++. Nah, apa itu SPF dan apa itu PA? Oke, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia itu ya minimal 30 teman-teman. Kalau 15 itu masih kurang, yaitu lebih direkomendasikan untuk kulit orang bule ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi teman-teman amati baik-baik gambar ini ya. Ini adalah paparan sinar matahari di sini. Nah, radiasi dari matahari itu ada 3. Ada UVC, ada UVB, ada UVA ya. Nah, ultraviolet C ini dia tidak dapat menembus bumi, teman-teman. Ini yang ultraviolet C, dia akan terserap oleh lapisan ozon. 100% akan terserap oleh lapisan ozon. Ya, selama bumi kita masih dilapisi oleh ozon ya. Jadi teman-teman juga harus menjaga bumi nih supaya lapisan ozonnya nggak rusak. Karena kalau udah kena UVC ini wallahu alam ini akan sangat berdampak buruk bagi manusia. Kemudian UVB ya. UVB ini sering kita dengar, ultraviolet B. Ultraviolet B ini sebenarnya dampaknya enggak terlalu bikin kulit rusak gitu loh. Karena sebenarnya 90% ultraviolet B ini akan diserap juga oleh ozon. Dan hanya 10-20% yang sampai ke bumi dan mengenai kulit kita. Dan juga dia hanya sebatas bagian atas nih, bagian epidermis atau permukaan kulit aja. UVB ini yang bikin kulit kita jadi gosong atau jadi merah kalau terlalu lama berjemur. Misalnya teman-teman main di pantai
dari pagi sampai sore, terus kulitnya gosong atau jadi belang atau terbakar. Nah, itu adalah efek dari ultraviolet B ya. Kalau misalnya kita pakai pelindung atau misalnya kita pakai topi, pakai payung, itu bisa menangkal dari efek ultraviolet B. Ya, ultraviolet B ini bisa dilindungi dengan pelindung yang kita pakai. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu ultraviolet A. Nah, inilah ultraviolet A ini yang menyebabkan permasalahan kulit pada manusia. Karena gelombangnya itu panjang. Dia dapat menembus bagian dalam kulit, teman-teman. Ya. Dia dapat menembus sampai hampir ke dermis atau bagian kulit yang bawah. Efeknya itu dapat menimbulkan tanda-tanda penuaan seperti masalah flek atau banyak yang kita kenal juga melasma ya, flek yang kayak bercak gitu. Kemudian keriput, jerawat, pori-pori besar, minyak, itu semuanya dari UVA. Bahkan lebih parah lagi, UVA ini dapat menimbulkan kanker kulit. Nah, bagaimana caranya kita melindungi kulit kita dari UVA? Jadi, untuk info ya, UVA ini radiasinya dia tidak bisa kita lindungi hanya dengan pakai topi atau kita pakai cadar nih. Karena banyak ummahat yang udah pakai cadar nih dok, padahal saya udah pakai cadar loh dok keluar, tapi kok saya masih flek ya. Oh, pakai setelah saya tanya pakai sunscreen nggak Om? Nggak pernah dok. Nah itu masalahnya di situ ya, karena si UVA ini nggak bisa kita lindungi hanya dengan pakai pelindung gitu, pakai topi itu nggak bisa, pakai payung dia tetap nembus teman-teman. Teman-teman di rumah cuma seharian tiduran doang itu tetap kena paparan UVA. Makanya di rumah juga penting pakai sunscreen ya untuk melindungi kulit kita dari UVA. Sekalipun cuaca sedang mendung atau sedang hujan atau sinar matahari itu benar-benar nggak nembus sama sekali ke rumah kita. Tetap dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore UVA itu akan mengenai kulit kita. Ya, jadi sudah paham ya pentingnya memakai sunscreen. Ya, seperti itu. Ternyata ya memang sangat penting sekali. Oke. Nah, di sini untuk sunscreen ya, sunscreen ini ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama physical atau mineral sunscreen, yang kedua chemical sunscreen, ya. Nah, apa sih bedanya antara chemical dan mineral? Nah, untuk yang jenisnya chemical ini dia mekanismenya adalah dengan menyerap tadi sinar matahari atau radiasi UV tadi diserap sama dia dan dirubah di kulit menjadi panas yang tidak membahayakan kulit gitu. Tapi kelemahannya dia harus menunggu dulu, ada waktunya supaya dia bisa bekerja efektif. Habis dioles dia harus nunggu 20 sampai 30 menit dulu baru dia bisa melindungi kulit kita. Ya. Juga dia bahannya ini kurang ramah untuk lingkungan dan juga bisa mengiritasi kulit juga dia bisa menutupin pori jadi bisa bikin komedoan. Oke. Nah bedanya sama yang mineral ini dia nggak nyerap si sinar UV itu tadi tapi memantulkan jadi kayak semacam perisainya gitu. Nah, dipantulkan sinarnya dengan seperti membuat lapisan di atas kulit kita. Oke. Dan juga begitu dioleskan, si physical sunscreen atau mineral sunscreen ini sudah langsung efektif melindungi kulit kita dari radiasi UV, teman-teman. Dan bahannya dia lebih aman, lebih ramah lingkungan, ya, tidak merusak lingkungan. Juga dia tidak membuat kulit iritasi, ya. Nah, di sini contohnya komposisinya ya apa sih yang dimaksud mineral sunscreen itu adalah kalau di komposisi kita lihat namanya zinc oxide atau
titanium dioxide ya. Itu adalah komponen utamanya dari mineral sunscreen. Nah, jadi ini saya ingin memperkenalkan produk sunscreen dari Mavin. Di sini kita punya mineral white sunscreen. Mineral white sunscreen ya. Jadi dari namanya juga kita udah tahu kalau Mavin menggunakan formula atau sunscreen yang jenisnya mineral ya. Yang mineral ini karena tadi dia lebih bagus ya kalau digunakan dibandingkan dengan yang chemical, teman-teman. Nah, di sini menggunakan bahan aktifnya titanium dioxide yang dapat melindungi kulit dari ultraviolet B juga ultraviolet A, ya. Kemudian SPF-nya 50, jadi sangat efektif untuk melindungi dari sinar matahari dan PA-nya plus. Apa ya bedanya SPF dan PA? Nah, kalau yang baru banget nih di dunia skincare lebih baik dicatat ya. Jadi SPF itu yang sering banget kita dengar ini SPF ya. Itu adalah sun protective factor. Jadi yang melindungi kita dari ultraviolet B. Nah, ini dikenal dengan SPF. Sedangkan PA atau protecting UVA ini dikenal dengan PA ya. Kalau SPF biasanya ditandain dengan angka mulai dari 15, 30, 50. Yang 50 ini yang paling tinggi yang efektif untuk melindungi kulit. Jadi sebenarnya kalau ada sunscreen yang SPF-nya lebih dari 50 itu sebenarnya enggak terlalu signifikan banget sih. Ya, karena 50 ini udah 95 sampai 98% itu dia efektif untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVB. Sedangkan yang PA ini untuk melindungi dari ultraviolet A. Dia biasanya ditandain dengan ini plus ya. Jadi semakin tinggi PA-nya semakin banyak plusnya. Nah, kita sudah menggunakan yang PA-nya plus. Jadi teman-teman pastikan kalau pakai sunscreen itu yang spektrumnya luas, teman-teman. Karena yang paling penting ini adalah yang ada PA-nya. Nah, walaupun udah ada SPF tapi nggak ada PA-nya, ya tetap dia kurang baik ya, karena tidak bisa melindungi dari paparan UVA yang ternyata efeknya sangat buruk untuk kulit kita ya. Selain itu di mineral white sunscreen ini juga sudah mengandung etilpantenol atau vitamin B5. Dia bisa membantu untuk menenangkan kulit dan juga melembabkan kulit ya. Ada aloe veranya juga, ada niacinamide-nya juga, jadi sudah lengkap ya. Biasanya kan kadang kalau di dalam rangkaian skincare itu sunscreen itu misah sama day cream, tapi di sini di Mavin sudah kita gabungkan, jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet untuk pakai sunscreen lagi, untuk pakai day cream lagi, ini sudah simple banget sebenarnya ya. Nah kemudian uniknya di mineral white sunscreen ini ada instant white-nya, teman-teman. Jadi begitu dioles, dia akan bikin kulit kita itu tampak lebih cerah, ya, lebih cerah nanti. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh pakai bedak karena sudah lebih cerah dia nanti setelah dioleskan karena ada kandungan instant white-nya. Karena dia jenisnya mineral sunscreen, jadi dia low allergenic, nggak menimbulkan alergi. Juga anti darkening itu dapat mencerahkan kulit ya, dapat juga mengurangi HPI ya atau hiperpigmentasi karena ada kandungan niacinamide-nya sebagai whitening agent. Kemudian dia ringan, begitu dioleskan itu seperti nggak pakai sunscreen teman-teman. Karena kebanyakan formula sunscreen itu berat ya, jadi kulit itu berasa panas, lengket gitu. Tapi teman-teman coba deh nanti pakai yang mineral white sunscreen dari Mavin, insya Allah dia akan berasa lebih ringan, kemudian enak aja dingin gitu, nggak bikin panas, ya nyaman dipakainya insya Allah. Karena sudah diformulasikan sedemikian rupa supaya nyaman untuk dipakai dari pagi sampai sore hari ya. Nah juga dia non komedogenik insya Allah, nggak membuat kulit kita jadi komedoan dan bisa juga digunakan untuk
semua jenis kulit ya. Nah, untuk pemakaian sunscreen ini sendiri juga banyak yang masih salah ternyata. Ya, pengalaman saya ya. Jadi begitu saya tanya, pakai sunscreen-nya itu udah benar belum? Jadi gimana ya cara pakai sunscreen yang benar? Ternyata biasanya ibu-ibu pakainya cuma pas pagi aja. Ya, pagi aja terus keluar, habis itu sholat zuhur, itu nggak dipakai lagi sunscreen-nya. Ya, karena sunscreen ini kan dia luntur, teman-teman. Kalau kena air tuh loh ya, kalau kita wudhu kan dia pasti luntur. Terus nggak di-apply lagi. Jadi akhirnya kulit kita yang sebenarnya butuh perlindungan pada saat matahari sedang panas-panasnya itu nggak terlindungi lagi. Nah, itu salahnya di situ. Jadi sunscreen ini harus dipakai, di-reapply minimal 3 kali ya. Pagi, ba'da sholat zuhur, ba'da sholat asar. Nah, itu akan memberikan perlindungan yang maksimal untuk seharian ya, dari pagi sampai sore. Oke ya. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini, insya Allah tadi sudah saya jelaskan ketiga tahapan basic skincare yang benar-benar harus dipakai untuk membuat fondasi kulit itu menjadi lebih sehat ya. Nah, sunscreen ini merupakan poin penting dalam pemakaian skincare. Nih, kalau teman-teman udah pakai night cream, pakai serum, pakai essence, toner, segala macam, tapi ternyata nggak pakai sunscreen, semua itu akan percuma ya, karena nggak ada yang melindungi dari efek UV tadi ya. Nah, di sini basic skincare yang tepat akan membuat kulit kita menjadi sehat, terawat, dan insya Allah bisa glowing. Insya Allah ya. Oke, sekian aja ya penjelasan saya mengenai basic skincare. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman di sini ya mengenai skincare. Untuk mempersingkat waktu, di sini belum ada sesi tanya jawab dulu. Nanti di akhir akan saya lanjutkan ke materinya Dr. Fauzi ya mengenai marketing plan. Teman-teman, terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, iya, teman-teman yang ingin bertanya ini yang sudah banyak pertanyaan, mohon bersabar dulu karena sesi berikutnya adalah penjelasan dari nanti langsung dari Dr. Fauzi ya untuk marketing plan kita agar nanti teman-teman selain nanti cantik juga bisa menghasilkan uang kan itu. Jadi bukan hanya cantik, bukan hanya istri kita cantik, bukan juga nanti umahatnya jadi cantik, tapi juga dompetnya juga cantik seperti itu. Jadi untuk itu kami langsung aja Dr. Fauzi sebagai CEO dari Mehpin yang akan memaparkan bagaimana marketing plan kita, bisnis kita di Mehpin ini. Silahkan Dok. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya, juga rekan-rekan semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, 135 peserta ya. Ini di akhir acara ya, karena saya waktunya cuma 15 menit. Insya Allah ini coba kita percepat saja, karena pasti banyak pertanyaan dari audiens ya terkait dengan apa sih basic skincare itu. Nah, kalau tadi Dr. Adesti sudah menjelaskan tentang produknya, sebagaimana janji kami akan menjelaskan bagaimana tentang bisnisnya. Ya, selain cantik, kita juga pengen ya mendapatkan ya income dari Mehpin. Dan insya Allah di sini saya akan memaparkan bagaimana sih caranya kita menjadi mitra Mehpin. Ya, jadi di sini kita fokus kepada marketing plan. Ya, baik, terima kasih. Kita mulai. Nah, yang pertama, ketika kita ingin bergabung menjadi mitra Mehpin, ya maka dengan hanya membeli ya, ketika kita membeli, kita belanja 3 item tadi, basic skincare yang sudah dijelaskan Dr. Adesti, ya facial foam normal to dry, aloe moisturizing cream, kemudian mineral wet sunscreen. Ketika kita beli ini 3 item produk itu dengan harga cuma 267.750. Ya, dan ini sebenarnya sudah harga diskon. Ya, aslinya harganya adalah Rp315.000. Nah, kita mendapatkan 3 item produk ini. Kemudian tidak sampai di situ karena
di Muffin ini adalah kemitraan, maka rekan-rekan semua akan kita kasih link ya yang bisa masuk ke toko online Muffin Store itu menggunakan akun masing-masing. Jadi ketika nanti sudah join ya menjadi mitra Muffin dengan tadi awal kita belanja produk basic skincare itu sudah mendapatkan toko seperti ini tampilannya. Ya. Kemudian toko ini www.muffin.store.com ini bisa diakses semua orang. Ketika diakses semua orang, dia tidak akan mencantumkan diskon. Ya, yang akan dicantumkan diskonnya adalah mitra Muffin yang sudah terdaftar. Dan diskonnya itu adalah 15% ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat yang saya bintangin ini adalah produk yang kita launching ya, basic skincare, 3 item produk. Sebenarnya masih banyak banget ya produk-produk Muffin lain yang memang sudah kita pakai di klinik itu sejak tahun 2017. Ya, jadi jangan khawatir Muffin ini produk dari mana, kemudian sudah dipakai berapa lama, insya Allah kita sudah pakai sejak tahun 2017. Jadi melalui riset panjang, kami akhirnya memutuskan di 2020 kemarin untuk melaunching brand dengan nama brand Muffin Skincare. Ya, sebelumnya kita punya brand yang dipakai di klinik yaitu Dr. Ade Skincare. Jadi produk ini sudah produk lama ya teman-teman ya, bukan produk yang baru launching tahun ini, tapi sudah tahun 2017. Nah, ini bisa dilihat ya harga jual customer, kemudian harga beli mitra Muffin ketika nanti sudah join bergabung menjadi mitra. Jadi punya selisih diskon produk itu 15%. Nah, rekan-rekan bisa jual seharga sesuai dengan harga ini, atau mungkin kalau mungkin di daerah yang daerah timur ya, mungkin aksesnya susah dan sebagainya, teman-teman bisa boleh ya diperbolehkan untuk menjual di atas harga customer. Ya, yang tidak boleh itu menjual di bawah harga normal. Ya, itu namanya banting-bantingan harga nanti jadinya. Nah, keuntungannya langsung yaitu 15% ketika menjual langsung. Nah, ini simulasinya seperti ini teman-teman. Miven itu sebutan dari mitra Muffin ya, artinya ketika teman-teman join itu sudah disebut Miven, atau di tempat lain mungkin reseller, ya marketer dan lain sebagainya. Kalau di Muffin kita punya istilah Miven ya, artinya mitra Muffin. Nah, simulasinya seperti ini. Ketika ada customer kita yang belanja kepada kita ya, itu kita jual dengan harga 315.000. Padahal tadi kita sudah ketahui bahwa harga satu paketnya itu adalah 267.750. Artinya kita satu customer kita bisa mengantongin keuntungan 47.250 rupiah. Nah, dan ini hebatnya teman-teman. Teman-teman boleh melakukan stok ya, stok produk di rumah boleh ya. Tapi ketika teman-teman nggak punya stok, teman-teman bisa order dengan toko online di toko online masing-masing sesuai dengan akun masing-masing. Ya, nanti akan dikirim ya, kita mempunyai gudang ya, insya Allah gudang kita ada 2 yaitu di Sumatera dan di Jawa. Artinya teman-teman yang di Sumatera itu dimudahkan ya, secara distribusi itu dimudahkan. Jadi pengirimannya insya Allah lebih cepat karena Sumatera ke Sumatera. Begitupun yang di Jawa. Ya, Jawa itu dikirim dari Depok atau Cikarang. Ya, insya Allah nanti ketika memang Muffin ini berkembang, kita akan coba kerjasama dengan gudang-gudang yang ada di misalkan di Sulawesi itu ada Makassar, ya Kalimantan mungkin ada Pontianak dan insya Allah tempat-tempat yang lain. Ya, jadi ini simulasinya adalah satu paket itu kita mendapatkan untung 47.250 rupiah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah join Muffin, tadi yang pertama kita mendapatkan diskon ya 15%. Nah, yang kedua kita dapat bonus referral 50.000. Ya, ini maksudnya apa sih bonus referral? Jadi setiap mendaftarkan satu mitra Muffin, maka berhak mendapatkan bonus referral 50.000. Ya, nah seperti ini simulasinya. Ya, jadi ketika kita sudah menjadi Miven, ya mitra Muffin, kita mengajak orang nih, ya, yuk coba kita lihat apa ada peluang nih kalau kita mau menjalankan bisnis skincare, ya ada trainingnya, kemudian ada pelatihannya dengan dokter langsung. Konsultasi bisa langsung dengan dokternya, ya diajari bisnisnya, ya coba deh Muffin. Nah, ketika orang itu tertarik, berminat, join, maka yang kita dapatkan adalah komisi referral, ya yaitu 50.000.
ya, 50.000. Kenapa 50.000? Karena harga yang kita jual itu sama. Ya, kalau tadi simulasinya yang keuntungan langsung 15%, itu kita jual harga jual ke customer. Kalau ini sudah didiskon 15%, artinya kita nggak dapat keuntungannya dong, gitu. Tidak, teman-teman, karena Maven sudah memperhitungkan teman-teman masih bisa mendapatkan keuntungan, yaitu bonus referral senilai 50.000. Ya, bayangkan ketika 1 bulan itu kita bisa mengajak 100 orang. Ya, tigalikan aja, 100 orang kali 50.000. Dan tanpa harus kita mengeluarkan uang. Ya, karena kita hanya membantu untuk mendaftarkan calon mitra kita. Ya, oleh karena jeripayah teman-teman membantu, kemudian mempromosikan, dari situ kita berikan hak dalam bentuk bonus referral ini 50.000 per customer atau calon mitra. Bisa dipahami ya, tadi ada diskon, kemudian ada bonus referral. Nah, kemudian ini sebenarnya adalah sama dengan bisnis konvensional ya teman-teman ya. Jadi ini jangan disalahartikan ini MLM, tidak. Ya, karena bisnis konvensional itu juga sama, yang mereka lakukan di bisnis konvensional itu selain menjual produk secara langsung kepada customer, ya, di bisnis konvensional juga mencari agen, mencari distributor, ya, mencari toko-toko kelontong yang bisa menjadi penjual dan lain sebagainya. Sama di Maven, ketika kita join sudah menjadi Maven, kita bisa melakukan retail tadi penjualan langsung atau rekrut, yaitu mengajak orang. Ya, nah setelah ada orang yang mau beli atau orang yang mau join, nah kita order melalui mavenstore.com dengan akun pribadi kita masing-masing. Karena apa? Karena salesnya, penjualannya itu akan terhitung menjadi penjualan kita, teman-teman. Apa sih manfaatnya? Nanti ada komisi lagi di akhir bulan, ya. Kita lanjutkan nanti slide berikutnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan dipahami ya, yaitu ada retail dan referral atau rekrut. Nah, kemudian yang ketiga ada bonus penjualan itu senilai 10%. Nah, artinya apa di sini? Jika ada syaratnya ya, jika total penjualan mencapai 3 juta, maka kita berhak mendapatkan bonus penjualan lagi itu 10%. Misalkan nih tadi, 1 orang bergabung dengan Maven itu senilai 267.750. Ya. Ketika kita mendapatkan 12 orang, ya, mengajak 12 orang, ya, berarti komisi kita, referral kita adalah 50 kali 12. Nah, sedangkan omset kita sudah bonus penjualan kita sudah mencapai 3 juta sekian karena 12 kali 267, ya. Nah, ini sudah achievement, sudah mencapai di angka 3 juta, maka teman-teman berhak mendapatkan bonus penjualan lagi 10%. Kalau misalkan nggak sampai 3 juta, ya sudah nggak ada masalah karena kita sudah melakukan untuk mereferensikan, kemudian menjual dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sampai di sini. Nah, ini tabel simulasinya seperti ini. Ini ada penjualan, total penjualan kita. Bila mana total penjualan kita itu di bawah 1.500.000, ya, itu kita bisa mendapatkan hak diskon 15% dan bonus referral itu 50.000 kalau kita mengajak mitra baru. Ya, kemudian bila mana sales penjualan kita itu mencapai 3 juta, maka kita bisa mendapatkan bonus omset 10%. Ya, tanpa harus mengajak orang. Artinya boleh pembelanjaan pribadi juga diakumulasi. Ketika kita belanja, ya boleh. Nanti tetap akan ditunaikan 10% ini. Seperti itu. Nah, ada lagi yang menarik yaitu bonus program marketing. Ya, bonus program marketing ini adalah syaratnya mitra Maven yang terdaftar. Jadi harus daftar lagi. Tidak otomatis mitra Maven yang join sebagai Maven itu tidak otomatis langsung bisa mengikuti program marketing karena ada syaratnya. Yang pertama adalah terdaftar, ya, dan mempunyai akun Facebook dan Instagram minimal 500 pertemanan. Ya, gimana kalau di bawah 500? Ya, insya Allah nanti kita akan ada trainingnya. Ya, insya Allah nanti akan ada trainingnya bagaimana kita meningkatkan follower kita, meningkatkan teman kita di Facebook, dan bagaimana secara organik bisa bertumbuh. Ya, dan melakukan 26 postingan setiap bulan dengan konten yang sudah disediakan.
Nah, bonus ini akan dikeluarkan 200.000 ya, diberikan bila mana omset dalam sebulan mencapai 1.500.000 dan dapat diakumulasikan 2 bulan. Maksudnya gimana nih, Dok? Gitu. Maksudnya adalah ketika teman-teman di bulan pertama hanya mencapai 1 juta dan bulan kedua bisa mencapai 1.500.000 dan teman-teman masih melakukan aktivitas posting di media sosial, maka bulan kedua dan bulan pertama dijumlahkan sudah mencapai 1,5, nah nanti akan ditunaikan 200.000 ini. Jadi tidak hangus di 1 bulan, tapi 2 bulan ya. Jadi dia menghitung terus 2 bulan terakhir itu tercapai enggak penjualannya. Seperti itu ya. Insya Allah dipermudah di sini. Nah ini tabel simulasinya ya. Kalau kita mengikuti program marketing, ya itu bisa mendapatkan tambahan bonus marketing itu senilai 200.000 jika kita mengikuti program itu. Nah, itu tadi benefit-benefit yang diberikan ketika kita join dengan komunitas Mitra Maven. Ya, karena kita ada komunitasnya. Nah, yang hebatnya lagi di Maven itu disediakan support system ya, teman-teman ya. Kemarin kalau yang sudah menjadi mitra itu setiap hari Kamis, insya Allah nanti akan ada training-training yang bertujuan untuk teman-teman bisa memahami produk maupun bisnisnya A sampai Z. Ya kayak tadi Dr. Adesti sudah menjelaskan tentang basic skincare. Ya tadi ada mengupas sedikit tentang UVA, UVB, UVC ya. Dan itu hanya permukaannya dulu. Itu hanya permukaannya saja. Nanti ketika kita join menjadi Mitra Maven nanti akan dikupas lebih lanjut. Nah, ketika teman-teman di sini ada yang belum join menjadi Mitra Maven dan hari ini memutuskan untuk join, insya Allah nanti di hari Kamis itu sudah bisa mengikuti training Dr. Adesti dengan judul ya, dengan topik cantik natural bersama Maven. Apa sih yang dikupas nanti? Ya, yang pertama definisi cantik natural itu apa? Kemudian konsep cantik natural itu seperti apa? Dan bedanya apa sih cantik natural versus cantik toksik? Ya karena ini penting banget biar teman-teman bisa memahami, Mitra Maven bisa memahami apa sih sebenarnya konsep dari cantik natural bersama Maven. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami ya, semudah itu. Jadi bisnis di Maven ini bukan MLM tapi kita sama dengan konvensional tapi kita persiapkan ya, kita mudahkan dengan sistem-sistem yang ada. Seperti sekarang ini mungkin ada rekan-rekan yang diajak join di Zoom Zoominar ini ya oleh yang mengundang. Ya, nanti teman-teman ketika sudah join hari Senin pekan depan teman-teman ajak lagi orang yang ingin join di Mitra Maven. Seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9. Pas, alhamdulillah. Saya akhiri, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Hasan selaku host untuk menjawab, mungkin dibuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Dok, atas pemaparan marketing plan-nya. Nah, sekarang teman-teman mungkin sudah banyak ya yang udah nggak sabar ingin bertanya, baik itu tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Adesti tadi terkait dengan basic skincare dan juga tentunya tentang bisnisnya, marketing plan-nya yang disampaikan oleh Dr. Fauzi. Ya, yang untuk ingin bertanya mungkin bisa pakai pakai raise hand boleh, atau nanti boleh dicat juga, tapi kalau yang dicat mungkin sudah banyak sehingga kita tidak bisa baca satu-satu, tapi jangan khawatir, insya Allah nanti pada saat besok chat yang pertanyaan dalam bentuk chat itu akan kita infokan di grup ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau yang nanti tidak memungkinkan, yang kita tanggapin adalah pertanyaan langsung aja. Ya silakan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Kan kita memakai skincare Maven nih Pak. Nah, berapa lama waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimalnya?
Baik, Pak Hasan, berarti ini pertanyaan untuk Dr. Adesti ya? Iya, benar-benar. Silakan Dr. Adesti. Berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan efek pemakaian Maven? Ya, oke, insya Allah akan saya jawab ya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek dari pemakaian Mavin? Nah, di sini memang sangat berpengaruh sekali kepada kondisi kulit masing-masing dulu, ya. Untuk normalnya atau standarnya, apabila teman-teman menggunakan Mavin, pada saat 2 minggu pemakaian pertama itu kulit akan berasa lebih nyaman aja. Yang pertama dia akan berasa lebih lembab, kemudian akan berasa lebih kenyal, gitu ya. Dan teman-teman mulai merasakan nyaman nih kulitnya. Nah, di 2 minggu berikutnya itu akan mulai terlihat perubahan. Insya Allah kulitnya akan menjadi bertambah lebih cerah, ya. Mungkin flek-flek hitam atau noda-nodanya mulai memudar, ya. Yang jerawatnya juga akan mulai berkurang, seperti itu ya. Jadi memang efeknya nggak bisa instan, teman-teman, karena Mavin ini adalah krim dengan bahan-bahan natural, ya, bukan krim racikan obat, ya, bukan krim racikan obat. Atau krim dengan kandungan merkuri mungkin yang apabila digunakan sehari, 3 hari, atau seminggu itu sudah kulitnya sudah kinclong gitu, sudah licin. Itu enggak. Karena skincare yang baik itu adalah bukan yang instan seperti itu. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi kalau teman-teman pakai skincare tapi 7 hari udah licin gitu kulitnya, nah itu tandanya skincare-nya kurang baik. Jadi tadi ya, insya Allah berproses, tergantung juga dengan permasalahan kulitnya masing-masing. Itu kembali lagi ke kulit masing-masing. Seperti itu ya. Gimana? Apa dokter? Ya, Oke. Itu tadi ya, Nah, selanjutnya Umu Alfarizi ya? Iya, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sebelumnya saya mau bercerita dulu ya. Ya. Dari awal permasalahan timbulnya flek di wajah anak gitu. Ya qadarullah anak memakai niqab sejak tahun 2017 bulan Desember. Nggak jelas ya, suaranya nggak kedengeran, Anak memakai bulan Desember. Nah, sebelumnya emang anak pernah menggunakan skincare, cuma berhenti. Terus setelah anak menggunakan niqab itu, ya anak nggak pakai skincare gitu, cuma pakai alas bedak biasa aja. Terus anak kan buka warung, anak suka belanja ke pasar, pakai motor sendiri gitu. Nah, kan suka pakai itu waktu waktu awal naik motor gitu ke pasar kan kena panas, anak nggak pakai skincare apapun ya qadarullah. Nah dari situ mulai flek gitu terutama di pipi yang sangat nempel ke niqab itu. Nah qadarullah nggak tahu ini kulit anak gimana ya. Anak sejak itu jadi perhatian gitu menggunakan skincare ya, menggunakan sunscreen.
Tapi qadarullah memang mungkin kulitnya gimana ya, Ana juga susah menjelaskan. Udah berapa tahun ya Ana malah pernah konsultasi ke dokter juga, ya katanya jangan pakai niqab warna hitam karena bisa meresap ke kulit gitu. Ya gunakan niqab yang warna lain gitu selain warna hitam. Tapi anak emang udah ininya ke niqab yang warna gelap gitu. Kalau nggak hitam paling nepi gitu. Iya. Iya, pakai skincare juga jadi lama sih prosesnya, jadi cuman sedikit gitu apa yang baru bisa memudar gitu fleknya. Ini jadi kayak nggak rata gitu. Sekarang udah beberapa tahun Ana menggunakan skincare tapi belum, ya masih belum rata, masih baru sedikit gitu yang memudarnya gitu. Pertanyaannya Gimana ya, Bu? langsung. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Ini akan coba saya jawab aja. Jadi tadi umumnya bilang kan flek ya, flek ya pakai niqab warna gelap ya. Jadi memang flek ini sendiri ya ternyata dia itu genetik atau keturunan ya, dia diturunkan. Jadi misalnya kalau yang orang tuanya memang flek itu bisa menurunkan ke anaknya. Ya. Nah, kemudian flek ini juga bisa muncul karena banyak faktor ya, banyak faktor. Yang pertama dia genetik. Setelah dia genetik, kemudian dari hormonal. Pada saat kehamilan, pada saat pemakaian KB-KB hormon seperti KB suntik, KB pil, dan KB susuk itu akan merangsang juga munculnya flek. Apalagi dia genetiknya atau secara keturunan dia itu kulitnya sudah gampang flek ya. Nah, kemudian sudah pakai skincare tapi kok fleknya tetap muncul nih, atau sudah pakai niqab tapi kok tetap ada flek yang nemplek nih di pipi, terutama kan kalau niqab kan memang nutupin tulang pipi ya, jadi flek itu memang dia paling cepat dia muncul di tulang pipi, area tulang pipi sini, kemudian area hidung sini, dahi ya, itu adalah area-area yang menonjol pada kulit kita. Nah, ya memang benar sih, memang benar warna gelap itu, warna hitam itu bisa menyerap panas. Ya, jadinya maka tadi saya terangkan, walaupun kita nih pakai niqab, kita udah melindungi sebagian, ya istilahnya udah hampir seluruh muka deh nih ketutupan jilbab ya, sama cadar. Tapi itu tidak melindungi kulit kita dari paparan UVA itu tadi, UVA itu dapat menembus pelindung yang kita pakai. Oke, nah kemudian sudah pakai skincare, tapi kok tetap seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi nih kandungan skincare-nya, sunscreen-nya terutama ya. Tadi kan ada chemical sunscreen dan ada mineral sunscreen ya. Nah, yang chemical sunscreen ini memang tadi dia menyerap panas untuk dirubah menjadi panas yang aman untuk kulit dan diuraikan di situ. Tapi ternyata itu kurang maksimal, teman-teman. Kurang maksimal dia chemical sunscreen itu untuk melindungi kulit. Apalagi tadi sudah pakai niqab yang gelap, nah itu panasnya akan lebih banyak terserap memang. Ya, dan dia kurang maksimal untuk melindungi kulit flek. Nah, jadi kalau yang dipakai di Mevin ini adalah mineral, dia akan 90% menangkal dari sinar matahari itu tadi, walaupun kita pakai niqab yang warnanya gelap, insya Allah sinarnya akan tetap bisa ditangkal ya, ditepis seperti itu. Nah, kemudian memang flek ini apabila sudah terlanjur terbentuk itu dia memang nggak bisa 100% hilang, oke? Apalagi kalau fleknya memang sudah tebal ya. Nah, jadi gimana dong? Ya memang harus benar-benar intensif ya perawatannya Jadi misalnya pakai skincare sudah bertahun-tahun tapi kurang maksimal, mungkin butuh juga perawatan di klinik. Memang seperti itu Jadi kalau sudah fleknya memang sudah benar-benar kelihatan jelas, sudah terbentuk, sudah tebal, butuh rutin, butuh sabar ya. Memang agak butuh banyak mengeluarkan biaya juga. Jadi gimana nih
supaya kulit kita tuh nggak keluar flek. Nah, itu tadi penting pakai basic skincare dari usia 20-an ya. Jadi mumpung fleknya belum terbentuk, memang udah harus rajin nih pakai, ya itu paling nggak tadi basic skincare tadi. Makanya Mevin mengeluarkan pertama kali itu adalah basic skincare dulu teman-teman, yang memang benar-benar dibutuhkan oleh kulit kita, seperti itu ya. Insya Allah dibantu kalau mau nanti langsung aja konsultasi langsung ke saya untuk permasalahan kulitnya supaya bisa diterangkan lebih jelas ya. Insya Allah ya, boleh wapri aja nanti. Ya, insya Allah. Jazakillah Baik, khairan atas penjelasannya, dokter. Oke, nah itu nanti bisa konsultasi lanjutan ya. Kalau di Nah, sini kan mungkin panjang ya iya. penjelasannya, jadi mungkin kesempatan yang buat teman-teman yang lain dulu. Oke, nah selanjutnya ini Umu Santi nih, silakan. Umu Santi ya. Sudah tadi, Pak. Oh, udah ya. Oke, ini berikutnya Umu Nur Samsida. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dokter katanya kalau bagusnya kan kita pakai ini apa namanya, pakai paket sunscreen basic kan, itu buat yang awal-awal pakai ya, yang belum pernah pakai sama sekali. Gimana kalau saya udah pakai nih skincare? Itu perlu dilanjutkan apa diganti yang basic yang dokter punya ini, basic skincare? Ya, sebelumnya maksudnya pakai produk lain ya, Iya, pakai produk lain dari toner, serumnya 2, krim malam, krim pagi. Iya, jadi basic skincare ini sebenarnya dia bisa masuk ke produk mana aja sih, karena bisa dipakai untuk segala jenis kulit. Jadi boleh dibarengin dengan penggunaan basic skincare ya. Yang penting itu tadi jangan lupakan yang basic skincare. Kalau pakai yang produk-produk macam-macam ya, misalnya toner, serum, apa itu essence, night cream ya, yang mengandung bahan-bahan aktif. Pastikan kulitnya basicnya sehat dulu, kulitnya baik, basic skincare-nya baik. Nah, baru nanti produk-produk yang lain insya Allah akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau mau ditambahin ya nggak masalah, silahkan, boleh dibarengin penggunaannya. Oh ya, paling ada yang sama itu di ini ya, di apa tuh, di sunblocknya, sunscreen sama sabun. Itu bisa dihabisin dulu aja kali, Dok ya? Boleh banget, dihabisin dulu aja. Nanti boleh langsung switch ke Mavin. Oh iya. Syukur, Dok. Afwan. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya ada Umu Prilia Asti. Tafadhol, Ya, silakan. Ya, silakan Aprilia Asti. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah air itu, walaupun kita sudah memakai skincare dengan tepat, air itu mempengaruhi apa gimana ya, Dok? Iya, air yang dipakai buat mandi ya maksudnya? Iya. Ya, saya juga barusan mendapat pertanyaan yang sama ya di pasien saya di klinik. Beliau bertanya, Dok, sebenarnya air itu ngaruh nggak ya, Dok? Ini saya bingung nih tadi, air apa maksudnya, air yang diminum atau air yang dipakai mandi? Ternyata air yang dipakai mandi. Ya memang ternyata memang ada sedikit pengaruhnya sih teman-teman. Jadi memang air-air yang biasanya diambil dari dalam tanah ya, dia mengandung zat-zat, misalnya zat kapur, ya zat besinya tinggi ya. Nah itu bisa ngaruh juga ke kulit. Jadi kalau airnya jelek, ya memang bisa ngaruh ke kulitnya gitu. Gitu, Kalau pakai buat cuci mukanya doang air minum itu gimana, dokter? Nggak apa-apa, boleh lebih bagus lagi seperti itu. Keren, dokter. Jazakallahu khairan. Wah, iya, Ki. Oke, nah untuk teman-teman ya yang ingin bertanya tapi mungkin belum
belum ditunjuk, atau bisa juga nanti pertanyaannya melalui chat akan kita balas, akan kita jawab, insya Allah besok kita sampaikan di grup. Dan untuk selanjutnya ada lagi nih dari Ummu Melia Salsa. Ya, silakan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya kalau misalnya makanan-makanan yang buat kayak mencegah jerawat, berminyak, itu makanannya apa aja ya? Oke. Ya, jadi makanan ya. Nah, kalau untuk jerawat ini memang harus mengatur pola makan, ya. Jadi walaupun sudah pakai skincare, terus sudah merasa kebersihan diri, sudah menjaga kebersihan personalnya, tetapi kalau makanannya tidak dijaga, itu juga akan menghambat penyembuhan dari jerawat. Nah, makanan apa aja nih yang harus dijaga supaya nggak timbul jerawat? Yang pertama, yang penting itu adalah susu. Susu dan produk-produk turunan susu ya. Semua jenis susu, mau itu susu sapi, susu kambing, susu kuda, ya, susu kedelai, dan produk turunannya seperti keju, mayones, yogurt, ya. Kalau dari kedelai itu mungkin tempe, tahu. Kenapa? Karena ternyata susu ini bisa meningkatkan hormon, yang mana dia bisa meningkatkan produksi minyak di kulit kita. Ya, jadi kalau minyaknya meningkat, otomatis itu akan cepat bikin kulit jadi komedo dan juga jadi jerawat kalau ada infeksi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang manis-manis, yang mengandung gula yang banyak. Seperti soft drink, minuman-minuman yang kemasan, ya itu udah pasti gulanya banyak ya. Nah, terus minuman yang lagi viral nih, kayak semacam es teh gitu. Terus kopi, nah, kan gulanya loh ya, gulanya yang nggak bagus tuh buat kulit ya. Kemudian juga cemilan-cemilan manis, kue-kue manis, termasuk juga nasi putih, roti putih, mie instan ya, ternyata banyak ya. Jadi sekalian diet nih, kalau mau yang diet itu juga bisa mencegah jerawat itu kalau kita menghindari makanan dan minuman manis. Karena juga gula ini dia bisa mempengaruhi kondisi kulit kita ya, jadi kulit akan gampang komedoan nih kalau kita makan dan minum yang manis-manis. Juga kemudian gorengan yang mengandung banyak minyak ya, gorengan itu harus dihindari. Terus yang mengandung kolesterol tinggi yang paling tinggi itu contohnya kuning telur, kemudian seafood. Nah, terus juga dari jeroan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya usahakan makannya yang bersih, minum air putih, diperbanyak, dan konsumsi juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau punya jerawat tuh, kalau kepengen cepat sembuh ya. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, terima kasih, dokter. Iya, ya sama-sama. Oke, teman-teman, satu lagi untuk pertanyaan terkait dengan skincare ya. Kemudian berikutnya ini, setelah pertanyaan yang satu ini, kita boleh teman-teman bertanya tentang marketing plan-nya kita. Ya, satu lagi silakan Ummu Yulia, Ummu Zakia ya. Silakan Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya dok, kan kalau basic skincare itu kan facial wash ya, facial foam, moisturizer sama sunscreen. Iya benar. Nah, kan di tahap beres cuci muka itu kan ada toner ya dok. Toner itu katanya untuk menyiapkan skincare berikutnya biar biar nyerap gitu ya dok ya. Nah itu sebenarnya termasuk basic skincare nggak ya dok kalau toner itu dok? Apa boleh di skip aja gitu kalau toner? Makasih banyak dok. Iya, sama-sama Ya, jadi ini yang saya jelasin ini memang yang benar-benar basic banget ya, karena kan memang banyak versi ini mengenai skincare basic ya. Jadi ada yang pakai toner, ada yang mungkin metodenya double cleansing dulu, ya itu nanti tahap berikutnya, insya Allah ya. Nah, ini adalah item-item yang paling minimal banget yang harus dimiliki, yang harus dipakai sama teman-teman semua. Yang
males tuh kadang kan ada tuh yang males, yang nggak sedikit juga sih, banyak yang kadang nggak mau ribet pakai macam-macam ya. Nah, tiga ini yang kita rekomendasikan minimal banget harus dipakai untuk merawat kulit. Jadi kalau untuk masalah toner dan lain-lainnya ya memang butuh juga sih sebenarnya, tapi itu next ya, minimal 3 ini. Kalau sudah punya ya lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke. Jazakillah khairan, Bu Dok. Ya, wayaki. Oke, nah selanjutnya teman-teman nih yang ingin nanya terkait marketing plan-nya kita, boleh bertanya dengan boleh dengan mengajukan diri menggunakan fasilitas raise hand, atau kalau misalnya belum tahu raise hand ada di mana, boleh langsung nggak apa-apa, silakan yang ingin bertanya tentang bisnis plan-nya. Dan ada pun teman-teman yang masih ingin bertanya terkait dengan produk knowledge Mevit ininya skincare-nya, boleh di teman-teman ditulis di chat. Insya Allah besok kita sampaikan jawaban dari dokter di grup. Silakan nanti pertanyaan berikutnya di chat akan kita sampaikan di grup. Nah, sekarang yang berkaitan dengan marketing plan biar nanti ada Dokter Fauzi yang menjawab. Silakan. Atau mungkin udah pada jago semua kali Dok, sehingga ini nggak ada yang nanya. Tadi ada sih beberapa pertanyaan di chat ya, cuma itu tadi kita pinginnya langsung, kalau ada ya yang langsung nanya menggunakan mic, ada teman-teman silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya perihal yang total pembelanjaan 3 juta ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini saya tanyakan, yang total penjualan 3 juta ini, apakah harus 1 bulan? Apakah tidak yang 1,5 juta bisa akumulasi 2 bulan, Dok? Jazakallah khairan, Dok. Baik. Pertanyaannya untuk yang bonus 10% ya, ya? Nah, Dok. Baik. Jadi untuk yang bonus penjualan 10% ini memang sebenarnya mindset-nya dirubah ya, ya. Artinya bukan kita punya target 3 juta, tapi ketika kita menjalankan marketing plan ini, kemudian kita menjalankan marketing, sales, dan mungkin kita follow up customer dengan baik, harapannya adalah kita bisa achievement kita sampai di 3 juta pertama. Nah, ketika 3 juta pertama itu kita berhak mendapatkan bonus penjualan 10%. Adapun tadi yang program marketing, kenapa kita akumulasi menjadi 2 bulan? Karena harapannya adalah teman-teman masih melakukan effort untuk bisa mengejar dengan 26 postingan itu setiap bulannya. Gitu. Sedangkan kalau yang untuk yang insentif tadi, yang bonus 10% itu tidak ada kewajiban untuk mengiklankan sesuai dengan 26 postingan yang disediakan oleh Mavin. Seperti itu, Om. Jadi memang 2 program yang berbeda ini. Kalau yang tadi itu memang natural, tidak ada kewajiban ya. Kalau yang bonus marketing ini kenapa kita kasih akumulasi 2 bulan? Karena rekan-rekan sudah melakukan effort untuk ngeposting. Jadi kita permudah seperti itu. Semoga dipahami ya, Om ya. Gimana, Om? Afwan, Dok, Ana belum begitu paham ini apakah yang penjualan 3 juta ini istilahnya tidak mesti 1 bulan, Dok, atau gimana, Dok? Iya, dalam 1 bulan. Kalau untuk yang program marketing itu kita kasih keringanan bisa diakumulasi dalam 2 bulan. Kenapa? Karena untuk yang program marketing ini teman-teman ada effort, ada usaha untuk melakukan postingan. Jadi kita hargai. Jadi kita kasih tenggang 2 bulan. Sedangkan yang bonus 10% dari omset penjualan, omset sales itu teman-teman tidak ada
apa ya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti program seperti program marketing seperti itu, Om. Oh, naam, naam. Jadi kita hargai untuk effort yang bonus program marketing ini. Kan kasihan nih udah 26 postingan tapi belum sampai, ya udah kita lanjutkan di bulan kedua. Seperti itu sih, Om. Oh iya, naam, naam. Ana paham. Ya. Jazakallah. Baik, ya. Assalamualaikum, Dok. Mau tanya juga, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini minimal 1.500.000 gitu ya sebulannya ya? Iya, 1 bulan. Oh, jadi misal kalau nyampe 3 juta dalam periode 2 bulan itu jadi masuknya ke bonus apa namanya tadi? Bonus Penjualan apa ini. tadi namanya 3 juta tadi tuh? Ini bonus penjualan. Ya, bonus omset. penjualan gitu. Gitu maksudnya jadinya ya, Dok ya? Ya, jadi ini, Om, ini kan sudah kita bikin tabel nih. Nah, iya. Tabel. Ketika kita penjualan kita, sales kita di bawah 1.500.000, itu kita nggak bisa dapat bonus program marketing, sama bonus omsetnya nggak dapat. Oh, gitu ya. Kalau 1.500.000 itu kita bisa dapat bonus marketing dengan syarat kita memang ikut ya, sudah daftar dan sebagainya gitu. Nah, tapi untuk yang bonus marketing ini kita kasih keringanan 1.500.000 itu bisa 2 bulan akumulasinya, gitu. Oh iya. Nah, sedangkan yang total sales 3 juta ini itu dalam 1 bulan boleh pembelanjaan pribadi. Misalkan kita mau pakai nih bareng-bareng keluarga rame-rame misalkan. Nah, itu tetap nanti bisa diakumulasikan menjadi pembelanjaan pribadi yang bisa kita tunaikan. Berarti pembelanjaan pribadi ini bisa termasuk kayak stok gitu ya, stok pribadi. Iya. Atau dijual offline gitu. Iya, betul gitu. Dan ini pun angka 1,5, angka 3 juta ini sebenarnya nggak berat ya, kalau kita 1,5 itu kita ajak 6 orang aja untuk join event. Kalau 3 juta itu kita berhasil mengajak 12 orang gitu. Kita bantu untuk 12. Ya. Jadi angka-angkanya tuh insya Allah mudah sih. Apalagi kita mempunyai support system yang seperti ini kan tinggal ngajak aja orang-orang yang mau gabung gitu sih. Oh gitu ya, Dok ya. Oke. Saya paham. Bisa dipahami ya, Om ya? Oke, bisa. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Jazakallah khair. Mbak Yaki. Oke, nah masih ada lagi Om yang mau bertanya atau bapak-bapaknya? Intinya gini sih Om, biar tidak merasa angka 1,5 dan 3 juta itu berat. Teman-teman ini kan di sini bukan sebagai marketing teman-teman, bukan sebagai marketer, tapi teman-teman di sini adalah punya toko. Jadi setiap teman-teman nanti jualan dan tokonya laku, dari tokonya itu laku, apabila omsetnya dalam 1 bulan 3 juta, teman-teman dapat 10%. Bahkan penjualan dari yang merekrut orang pun dihitung teman-teman gitu. Jadi jangan posisikan diri sebagai penjual atau marketing, karena teman-teman di sini posisinya adalah pemilik toko seperti itu. Yang lain ada mungkin? Intinya mengajak ya Pak ya. Ya, mengajak juga termasuk. Jadi bukan harus teman-teman beli sendiri. Artinya untuk memenuhi 3 juta atau 1.500.000 itu tanpa belanja pun teman-teman bisa terpenuhi gitu. Tapi kalau mau sama belanja juga boleh, lebih mudah. Tapi tanpa belanja pun bisa mengharapkan belanjaan orang lain di toko umum, di toko masing-masing. Iya betul Pak. Ya, itu lebih mudah karena nanti ada support system. Ini jangan, karena kita selama ini menganggap kita itu sebagai penjual di sini, marketing bukan. Kita pemilik toko plus penjual sebenarnya. Artinya kalau kita memposisikan diri harus punya target pribadi, itu nanti jadi beban. Jangan jadikan beban gitu mungkin. Yang lain teman-teman? Silakan. Nanti untuk yang pertanyaan lewat chat nanti kita voice note aja ya. Siap, baik. Oke. Karena Yang waktunya sudah udah terbatas. ya. Ini juga mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Tapi sebelum itu nanti saya akan menyampaikan ketentuan untuk teman-teman ya, biar mendapatkan bonus yang sudah saya janjikan. Oke teman-teman, terkait dengan marketing plannya silakan. Ada lagi?
Ini Dr. Puji sudah di slide-nya itu jelas ya teman-teman, ada diskon 15% itu mulai dari mulai dari teman-teman yang belanja minimal berapapun di bawah 1.500.000 itu sudah berhak 15%. Teman-teman kalau ada yang bertanya langsung di ini aja ya, di slide aja. Ini daripada kosong aja saya jelasin. Jadi pada saat teman-teman itu belanja berapapun di bawah 1.500.000 otomatis sudah mendapatkan diskon 15% jika sudah menjadi anggota mitra MEFIN ya. Kemudian untuk referralnya itu teman-teman mendapatkan 50.000 jika mengajak anggota atau orang lain bergabung di MEFIN seperti itu. Dan kemudian ada bonus marketing itu 200.000 jika teman-teman omsetnya baik omset pribadi maupun omset dari orang yang direkrut itu nilainya mencapai 1.500.000 dan iklan teman-teman lakukan selama 26 kali, boleh dalam 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Dan ada yang terakhir itu bonus omset 10% dari total omset teman-teman dalam 1 bulan, boleh dari omset pribadi atau juga dihitung dari pembelian anggota yang direkrut. Tapi belanjaan pertama yang dihitung ya, kalau untuk belanjaan kedua dan ketiga dari anggota tersebut kan sudah menggunakan tokonya dia, jadi bukan menggunakan toko teman-teman, itu tidak dihitung. Tapi artinya yang ingin saya jelaskan tadi ada beberapa yang keluar grup karena sempat saya tanya, kenapa keluar? Dia bilang gini, kalau belanja 1.500.000 mungkin saya bisa usahakan, tapi kalau harus ngerekrut juga saya nggak bisa. Jadi ini hal yang terpisah teman-teman ya. Jadi bukan berarti seperti di tempat lain teman-teman harus ngerekrut orang baru keluar komisi marketingnya. Tidak, di sini teman-teman tidak perlu merekrut orang pun komisi marketingnya akan keluar. Sama halnya juga untuk bonus omset teman-teman tanpa harus iklan, tanpa harus merekrut, omset yang 10% tetap keluar jika memenuhi syarat. Jadi ini adalah 3 hal yang berbeda, 4 hal malah termasuk diskon. Jadi ini bukan harus semuanya teman-teman penuhin baru keluar haknya, enggak. Ini mau diskon 15% tersendiri programnya, bonus referral 50 tersendiri programnya, bonus marketing 200.000 tersendiri. Jadi ini masing-masing, bonus 10% juga tersendiri, seperti itu. Mindset ya Pak? Ya? Salah pola pikirnya. Iya, tadi ada beberapa yang keluar seperti itu. Dia bilang kalau nyari 1.500.000 insya Allah bisa Pak, tapi kalau harus ngerekrut saya nggak bisa. Saya bilang itu hal yang berbeda, tidak ada hubungannya. Ya kalau memang cuma sanggupnya belanja atau mengajak orang atau belanja lah, jualan lebih kerennya, dia itu bisa 1.500.000 ya silakan, haknya tetap keluar gitu, hak diskonnya seperti itu. Mengenai hak nih Pak ya, mohon maaf Pak. Silakan. Iya. Tanggal 5 ya Pak? Iya, di tanggal 5 insya Allah. Kan nanti cut off-nya itu di tanggal 1. Nanti kita sudah mulai akan tarik data, mulai tanggal 2. Dan nanti kita akan cocokkan. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, misalkan kayak kemarin kan beberapa rekan-rekan itu ada yang nggak ngisi form dan lain sebagainya, ya nanti bisa kita cocokkan aja sih insya Allah. Gitu. Yang pasti teman-teman tidak kita persulit, tidak kita bikin cara-cara supaya hak-hak depending itu kita tidak ada hal-hal seperti di sini, insya Allah tidak. Bahkan teman-teman sebenarnya sebelum tanggal 5 pun bisa teman-teman terima kalau misalnya tuh teman-teman itu ada yang gabung, kemudian pakai toko teman-teman, kan teman-teman cukup transfer 267.500, sementara teman-teman kan dapat 315.000, di situ aja udah punya selisih 47.250, itu tidak harus nunggu tanggal 5 seperti itu. Silakan. Ada lagi? Ini karena waktu juga sudah malam, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, pertanyaannya kita tutup. Jangan lupa untuk hari Kamis ya, insya Allah nanti ada sesi Mitra Mafin Training. MMT teman-teman. Jadi kita ada MMT, Mitra Mefin Training, kemudian ada MOM atau Mefin Opportunity Meeting, yang mana insya Allah ya setiap kita mengikuti training ini, kecintaan kita terhadap
bisnis kita ini semakin besar, karena kata Steve Jobs itu adalah lakukanlah apa yang kamu cintai atau yang kamu sukai, dan sukailah apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Kita tidak mungkin sukses kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita cintai, dan begitu juga sebaliknya, kita juga tidak bisa sukses kalau kita tidak mencintai usaha kita sendiri. Jadi itu harus kita lakukan seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan hadir biar nanti lebih menjiwai, biar nanti darahnya itu udah tulisannya Mevin gitu. Karena seperti itu memang ininya harus biru gitu kan. Ini kan apa ungu gitu. Jadi itu teman-teman. Ada lagi atau mungkin kalau misalnya malu bertanya atau mungkin agak ini boleh nanti di grup, insya Allah kita akan jawab semuanya. Dan intinya teman-teman rubah dulu mindsetnya bahwa teman-teman di sini bukan sebagai marketing, bukan sebagai keagenan, tapi adalah kita ciptakan sebagai bisnis atas bisnisnya masing-masing itu di Mevin ini. Dan yang selanjutnya, mungkin karena nggak ada pertanyaan dok, saya kan sudah menjanjikan juga nih untuk teman-teman. Ya, silakan Pak. Iya, untuk teman-teman yang alhamdulillah hadir malam ini, tadi sempat saya lihat 141 orang. Jadi besok saya kasih form yang teman-teman isi sangat mudah. Tulis nanti di form itu yang perlu diisi adalah nama, kemudian nama minimal 3 orang yang direkrut, yang diajak bergabung malam ini, cantumkan juga nomor telepon dan nama dia, nama Zoom-nya. Kan setiap orang kan pakai nama Zoom ya, misalnya kalau Dr. Fauzi gitu. Jadi teman-teman yang mengajak orang tadi itu ingat atau minta ininya nama Zoom-nya, kemudian nomor WA-nya nanti itu yang diisi di Google Form tersebut. Dan untuk teman-teman yang memenuhi syaratnya seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita sudah melakukan 4 kali Zoom dan ini jam keempat, teman-teman yang sudah pernah ikut Zoom minimal 2 kali sebelumnya dan tambah 1 kali hari ini dan mengajak 3 orang, maka kita akan kasih tools berbentuk website mini, landing page, kemudian kartu dama digital, dan juga toko online. Yang mana nanti bukan hanya dikasih, tapi kita ajarin, kita ada trainingnya, sampai teman-teman bisa dengan sendirinya sangat mudah bisa melalui handphone, seperti yang sudah saya tunjukkan contohnya itu. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Itu yang kemarin saya ngerjakannya cuma setengah hari aja itu, sebagian tampilannya itu gitu. Jadi insya Allah besok akan saya sampaikan linknya dan teman-teman nanti diisi kan. Dan alhamdulillah tadi juga saya sudah sempat dokumentasikan nama-nama yang hadir malam ini. Jadi gitu. Ya itu mungkin itu teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai ketemu kita di hari Kamis 11 Agustus, nanti seperti biasa 19.45 ada Dr. Adesti juga. Ini khusus anggota mitra Mevin saja teman-teman. Ya, mungkin itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.